Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Utari Rustam SPD MPD, dosen tetap program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sepada. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pengajaran untuk mata kuliah yang saya empuh dengan yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Bahasa Inggris Hukum. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum pada semester 1 dengan kode mata kuliah 12 PPB3 dengan bobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Bahasa Inggris Hukum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar berbahasa Inggris, mencakup penguasaan kosakata hukum dasar, struktur gramatikal sederhana, serta penggunaan berbagai bentuk kalimat atau tenses untuk memahami dan menghasilkan teks lisan maupun tulisan secara komunikatif. Pembelajaran diselenggarakan dengan pendekatan student-centered learning guna mengembangkan kompetensi linguistik, kemampuan berpikir logis, serta sikap profesional yang mendukung capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, menguasai salah satu bahasa internasional, minimal bahasa Inggris, dan CPL 2, berperan aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki nasionalisme, taat hukum, serta peduli terhadap keanekaragaman dan lingkungan sosial. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin saya kembangkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memperkenalkan diri dan melakukan percakapan sederhana dalam konteks akademik menggunakan ungkapan umum bahasa Inggris secara lisan dan tulisan. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami fungsi dan struktur kalimat dasar bahasa Inggris untuk mendukung keterampilan berbahasa dalam konteks akademik dan hukum. CPMK 3, mahasiswa mampu menggunakan struktur dasar simple present tense untuk menyusun teks sederhana dalam konteks kegiatan harian secara tertulis. CPMK 4, mahasiswa mampu menggunakan dan menganalisis struktur kalimat simple past tense dan present perfect tense dalam menyampaikan peristiwa masa lalu dan perubahan hukum Indonesia secara lisan dan tulisan. CPMK 5, mahasiswa mampu menggunakan present continuous tense untuk mendeskripsikan kegiatan yang sedang berlangsung melalui media gambar dalam konteks hukum dan akademik. CPMK 6, mahasiswa mampu menggunakan simple future tense untuk menyampaikan rencana dan prediksi berkaitan dengan kehidupan pribadi, studi, dan wacana hukum secara lisan dan tertulis. Seluruh capaian ini tercantum dalam RPS yang telah saya susun dan didokumentasikan di sistem. 3 aspek utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini meliputi delivery, interaction, dan assessment yang berfokus pada task-based learning, small group discussion, dan role play.
Asesmen yang saya terapkan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui partisipasi aktif, sikap, dan tugas mingguan individu serta tugas kelompok. Adapun asesmen sumatif juga diterapkan pada mata kuliah ini untuk penilaian akhir yaitu UTS dan UAS. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku referensi karya saya, berkolaborasi dengan berbagai dosen bahasa Inggris dari universitas lain, serta beberapa referensi karya ahli lainnya. Berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris Hukum dengan materi Present Continuous Tense in Law English. Mari kita simak. Bisa kita mulai? Bisa. Loh, kurang semangat. Can we start now? Yes. Thank you. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome back to our class. Tidak terasa hari ini sudah pertemuan ke-14 ya. How are you everybody? Fine. Alhamdulillah, fine ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di pertemuan ke-14 dengan judul materi Present Continuous Tense in Law English. Bisa kalian lihat di layar bahwa pembelajaran hari ini itu CPMK-nya kalian mampu menggunakan present continuous tense untuk mendeskripsikan kegiatan dan yang saya garis bawahi melalui media gambar. Gambar ya? Oke. Nah, kita berharap ya mahasiswa di pertemuan ini bisa mendeskripsikan secara lisan gambar. Artinya kelas kita hari ini akan fokus pada kelas speaking. Very good. Sebelum kita lanjut materi, ada yang bisa bantu? Siapa yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Ada yang masih ingat pertemuan kita sebelumnya? Kita bahas apa ya? Ada satu orang. Satu orang saja. Yang lain tidak ingat? Oh, ada 2 orang, 3 orang, 4. Oh, belum ya. Please, Anda. Yes. Minggu lalu kita membahas terkait present perfect tense yang merupakan tense yang digunakan untuk menjelaskan kalimat yang telah terjadi. Oh, yang telah terjadi. Oke, itu ya materi kita pertemuan lalu. Give appreciation to our friend. Thank you Citra for your help. Anugerah. Selanjutnya, hari ini kita sudah melewati 2 time dan waktu, present and past. Hari ini kita akan kembali ke time dan present. Tapi sebelum itu, di awal sudah di disclaimer ya, ada gambar. Nah, apa perasaan kalian saat melihat gambar? Senang? Excited? Yes. Oh, semangat ya? Yes. Alhamdulillah. Tidak sia-sia ini saya carikan gambar. Nah, ini gambar 4 buah berurut, gambar 1 sampai bawah 4. Kalau kalian melihat gambar 1, itu ada kejadian apa? Rensa? Yes, please. Hakim memegang palu. Hakim memegang palu, iya deh. Hakim memegang palu. Oke, ada lagi yang gambar kedua? Seorang pengacara bertemu dengan kliennya. Pengacara bertemu klien. Oke. Kemudian yang ketiga. Gambar ketiga? Yes, please. Petugas berbicara dengan saksi. Petugas berbicara dengan saksi. Ya. Oke, satu kemungkinan ya. Kemungkinan lain sebenarnya banyak tuh. Tapi kita batasi satu saja. Yang terakhir yang keempat. Ini yang ini agak banyak ya. Ya, silakan Rensa. Seorang pengacara membuat laporan. Pengacara membuat laporan. Iya, satu kemungkinan nih. Sebenarnya gambar itu punya banyak makna. Ya, dia bisa melahirkan banyak sekali kalimat dari satu gambar. Nah, yang sedang kalian deskripsikan tadi itu adalah kegiatan yang sedang
berlangsung dalam gambar. Nah, dalam bahasa Inggris, jika kita ingin menyatakan suatu kejadian yang terjadi saat ini, maka kita gunakan hukum tata bahasa yang bernama present continuous tense. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nih, keadaan kita sekarang ya, misalnya dosen sedang mengajar, mahasiswa sedang kuliah. Nah, bagaimana cara kita menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia itu akan sama caranya saat kita ingin menyusun dalam bahasa Inggris. Kita ikuti pola S P O K, betul. S P O. S-nya subjek, P-nya predikat, K-nya O-nya objek, K-nya keterangan. Adakah SPOK dalam bahasa Inggris? Ada. Tapi kita buat lebih detail. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Ya. Nah, jika kalian perhatikan rumus yang detail ini, untuk pertama kalinya kita menemukan ada to be dalam sebuah kalimat yang punya kata kerja. Jadi kemarin kan 3 tenses kemarin itu waktu kita bahas, to be tidak pernah muncul di bentuk kalimat verbal. Ini ada alasannya. Karena saat kita ingin mengatakan sedang dalam bahasa Inggris, maka tidak perlu cari di kamus apa bahasa Inggrisnya sedang. Kita cukup masukkan rumus ini, to be yang disesuaikan dengan subjek, kemudian kata kerjanya ditambah in. Ini untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, tinggal kita tambahkan tidak setelah to be. Dan untuk pertanyaan, kan kalau kita bertanya biasanya apakah, gitu ya? Apakah? Apakah kamu sedang memikirkan tugas? Nah, apakah ini tidak usah dicari apa bahasa Inggrisnya apakah. Tempatkan saja to be ke depan, maka kalimat kalian sudah berubah menjadi kalimat tanya. Nah, beberapa contohnya, nah di sini ya ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Everybody repeat after me. I am doing my task. I am doing my task. Very good. Kalimat negatif. He is not playing game. Go. He is not playing game. Tapi kalau negatif ini bisa di link ya. We can say isn't. Isn't. So he isn't. He isn't playing game. Go. He isn't playing game. Okay, he isn't playing game. Kemudian ini. Ada yang mau baca? Ya, good. Are they sleeping? Tinggal diperbaiki intonasinya saja. Intonasi nanya. Naik. Are they sleeping? Are they sleeping? Repeat. Are they sleeping? Are they sleeping? Ini ya. Ini untuk kalimat yang berisi kata kerja. Sampai di sini ada pertanyaan? Yes, please. What is your name? Chelsea Olivia. Chelsea Olivia. Yes, please. Apakah semua verb atau kata kerja bisa dibuat dalam bentuk in? Apakah semua kata kerja bisa dibuat dalam bentuk ing? Oh iya, bagus ya pertanyaannya ya. Very good questions. Apakah semua kata kerja bisa diingkan? Ada 2 jenis kata kerja ya. Ada kata kerja action, namanya dynamic verbs atau active verbs. Action itu yang tindakan. Action seperti mengerjakan tugas, actionnya bermain game, tidur juga action meskipun tidak action ya, maksudnya tidak ada aktivitas, but tidur is active verbs. Nah, ada juga kata kerja yang namanya stative verbs, kata kerja yang menyatakan perasaan seperti ya love, like, gitu ya. Love dan like itu tidak benar, tidak betul, tidak berterima secara grammar ketika kita mengatakan I am loving, I am liking. No, you cannot say saya sedang menyukai, saya sedang mencintai in English by using I am liking. Apalagi misalnya yang berkaitan dengan pikiran.
Stative verbs pikiran. Apa biasanya mahasiswa itu? Thinking. Kalau think itu berpikir, ada actionnya. Misalnya thinking ya, berpikir masuk think. Berpikir yang berhubungan dengan pikiran, misalnya lupa, forget. You cannot say I am forgetting. Atau paham, mahasiswa kan cepat paham tuh. Understand. You cannot say I am understanding. Itu. Makanya semua kata kerja action verbs bisa dibentuk verb ing. Tapi kalau kata kerjanya static verbs atau yang menyatakan perasaan, pikiran, ya, itu tidak bisa dibuat dalam bentuk verb ing. Oke, Chelsea? Okay. Does it answer your question? Yes. Thank you so much. Kita lanjutkan ya. Bagaimana jika kata kalimatnya bukan kata kerja? Kadang kan kita mau bilang, saya ngantuk, saya lapar, saya semangat. Nah, itu kan tidak ada kata kerjanya, Dit. Yang ada hanya kata sifat. Nah, ini akan kita masukkan ke rumus nominal form. Sama saja, kecuali predikatnya berubah menjadi non-verb dan ada tambahan being. Everybody repeat after me. Being. Oke, good. Negatif sama, kita tinggal tambahkan tidak. Dan interrogatif cukup letakkan to be ke depan. Ini contohnya ya. Saya sedang lelah dengan segala, ya, gitu lah. He is not being serious. Are you being at home? Kita drilling deh, biar semangat deh. Repeat after me. I am being tired. I am being tired. Very good. Kalimat negatif. Langsung disingkat coba. Kalian ya. Ini langsung di link. 1, 2, 3. He is not being serious. Oh, sudah betul tapi kurang kompak. He isn't being serious. Go. He is not being serious. Yang terakhir. Are you being at home? 1, 2, 3. Are you being at home? Untuk kalimat nominal, ini ada catatan kecil ya yang perlu diperhatikan. Tidak semua adjektif, sama tadi ya Chelsea verb, tidak semua verb, kali ini tidak semua adjektif bisa digunakan dalam present continuous. Yang mana Ma'am? Adjektif yang bisa kita pakai adalah yang menunjukkan perilaku atau sikap sementara. Misalnya aggressive, cooperative, careful, dan lain-lain. Sementara untuk status hukum atau kondisi tetap ya yang tidak sementara, itu tidak bisa kita gunakan present continuous. Sampai di sini ada pertanyaan? Yes, please. What is your name again? Fitra Anugrah. Fitra Anugrah. So I call you. Bagaimana menjelaskan tense apa yang digunakan untuk menjelaskannya yang bukan status hukum atau kondisi tetap? Oh iya ya, yang ini ya. Iya. Kalau tidak bisa dipakai present continuous, maka kita pakai apa dong? Oh, pakai tense apa dong? Nah, karena present continuous ini adalah turunan dari simple present tense, maka kita akan kembali ke pusat. Kita kembali ke induknya, induk tensisnya yaitu simple present tense. Jadi kalau kalian mau bilang ini valid is sah ya. Misal kalian mau bilang kontraknya sah setelah ditandatangani. Jadi you can say the contract is valid. Very good. The contract is valid. Gitu ya? Iya. Sampai di sini jelas semuanya? Jelas. Oke. Sekarang kita latihan. Di sini ada sebuah gambar. Gambar pertama tadi ya. Kalau tadi kita sudah mendeskripsikan kegiatannya, sekarang kita coba buat kalimat dari gambar satu. Ada yang mau mencoba? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh? In bahasa? 1, 2, 3, oh banyak ya. Silakan dari depan dulu Pak.
seorang hakim memberikan putusan. Memberikan putusan. Oke, seorang hakim sedang memberikan putusan. Ya, yes, yes. Seorang hakim sedang membuka persidangan. Sedang membuka persidangan. Oke, seorang hakim sedang membuka persidangan. Nah, kita buat kalimatnya dalam bahasa Inggris. Seorang hakim, the judge, sedang membuka, opening. Jangan lupa to be-nya. Is. The judge is opening the trial. The judge is opening the trial. Sudah selesai maksudnya, Dik? Gampang tak? Kalau ada rumus? Oke. Nah, boleh juga the judge is announcing the verdict. Atau kalau kalian mau buat dalam bentuk nominal, bisa the judge is being serious. Boleh. Tugas. Tidak seru rasanya ya. Kalau tidak tugas. Jadi tugas kalian adalah di sini ada 3 buah gambar. Pilih salah satunya. Setelah itu buat 3 minimal sampai 5 maksimal kalimat dalam bentuk present continuous tense, verbal boleh, nominal boleh. Kemudian diketik dalam satu format PDF. Tolong sertakan gambar yang kalian pilih ini. Setelah itu tulis alasan mengapa kalian memilih gambar ini in English. Oke. Tugas dikumpul pertemuan depan ya. Sebagai kesimpulan untuk pertemuan kita, we use present continuous tense in law English untuk yang pertama mendeskripsikan proses hukum yang sedang berlangsung, yang kedua untuk mendeskripsikan situasi TKP atau mendeskripsikan sikap atau aksi sementara yang bukan fakta permanen. Ya, jangan lupa tugasnya. Sebelum saya tutup kelas, saya ingin mengajak kita semua refleksi dulu. What are we doing right now that makes the future better? Jadi apa yang sedang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan di masa kini yang akan membuat masa depan itu lebih baik. Nah, jangan sedih dong. Disclaimer ya, disclaimer lagi. Pertemuan depan kita akan membahas tentang future. Okay everyone, thanks for your coming. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi pertemuan depan. Saya tutup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.